Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik channel ini. Terima kasih telah berkunjung sahabat-sahabat. Kali ini kita membahas tentang Ko Agustan yang didatangi oleh utusan tanpa ragi untuk mendoakannya, berdalih untuk mendoakannya. Beredar juga video-video yang memperlihatkan bahwa Ko Agustan mengeluh terhadap ustadz-ustadz muslim yang tidak mendoakan dirinya. Cerita sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang mari kita bongkar cerita yang sebenarnya. Selama ini memang Ko Agustan kurang fit, sering sakit-sakitan. Suatu waktu dia meminum pengencer darah. Ini berakibat fatal bagi dirinya. Dia mengalami stroke. Dia betres, tidak bisa pergi kemana-mana. Hal ini membuat Ko Agustan merasa shock. Karena dia yang biasanya leluasa bergerak kemana-mana, tiba-tiba tidak bisa apa-apa. Kemudian ada video yang tersebar di YouTube yang memperlihatkan bahwa Ko Agustan kecewa dengan ustadz-ustadz muslim yang tidak mendoakan dia. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh tanpa ragi. Dia suruh orangnya langsung pergi ke rumah Ko Agustan. Yang begini sudah biasa. Kalau ada mualaf yang lemah, sakit, pihak agamanya yang dulu datang lagi untuk mengajak kembali. Dalihnya memang untuk mendoakan. Tetapi siapa yang mau mendoakan begitu saja? Tentu ada maksud di balik semua itu. Tidak ada makan pagi yang gratis. Gimana? Kondisi Agustan gimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi begini. Setelah dapat kabar bahwa saya diminta bantuan untuk mendoakan Agustan, nah, saya langsung cari kesempatan. Nah, begitu saya sudah lihat posisinya, saya datangi. Sebetulnya saya sudah janjian sama salah seorang pendeta dari GBI ya. Apakah dia bersedia mendoakan Pak Agustan ini? Jawabannya bersedia. Oke, saya survei dulu tempatnya ya, di mana jam bukanya, jam berapa, karena di situ tulisannya mu'alaf care ya, supaya nggak sia-sia, karena dia tempatnya jauh, kasihan nanti kalau sampai sana ternyata nggak diterima. Jadi saya survei dulu. Jadi tapi pendeta DB yang bersedia untuk mendoakan Pak Agustan ini sudah oke, dia siap. Oh, nah ya itu yang di antara hijau itu saya bisa ngintip sedikit. Oh, ada Pak Agustan di situ ya. Oh, sedang berjemur dengan kursi roda. Lalu saya belum sempat saya ketuk juga udah langsung dibuka. Oh, saya mau besok Pak Agustan. Oh ya, ini silakan, langsung masuk. Tapi kan saya pakai kostum yang penuh derita bagi Pak Agustan kayaknya tuh. Saya pakai kostum yang ada tulisannya sahabat tanpa ragi itu. Jadi dia mungkin agak kaget juga gitu ya. Tapi saya udah sampaikan, saya mau ini, oh, Anda siapa? Saya sebutlah nama saya, dari komunitas mana, saya kasih tahu ya. Saya juga kasih tahu bahwa saya pembawa kabar dari Agustan, dari tanpa ragi. Nah, saya pakai kaos ini nih. Jadi tulisannya kan jelas tuh, sahabat tanpa ragi mengasihi. Oh, terus dia habis itu nelpon ke seseorang yang namanya siapa ya. Ini malah dari tanpa ragi yang datang mau mendoakan saya. Langsung dijawab, udah nggak usah, nggak terima, kata, dan segala macam. Pokoknya penolakan gitu. Kalau dari wajahnya Agustannya sendiri sih dia siap ya untuk didoakan. Saya nggak minta, saya undang Bapak, kan Bapak datang sendiri, ya benar Pak. Nah, kalau Bapak bersedia, itu tim pendoa yang saya sudah hubungi, memang mereka siap datang gitu. Nah, langsung sebentar Pak, yang telepon itu siapa Pak? Agustan yang telepon orang lain gitu? Halo?
Dia nggak, ya betul Pak. Jadi dia nelpon seseorang, ya, yang nelpon sih bukan dia, karena Pak Agustannya nggak pegang handphone ya. Yang dorong kursi roda itu lah nelpon. Oh, Dia oke. nelpon. Tapi instruksinya dari Pak Agus. Jadi Pak Agus telepon, coba kabarin. Nah, Pak Agusnya ngabarin. Oh, ini malah dia malah ngasih tahu. Nah, itu ya dia yang nelpon karena atas instruksinya Pak Agus. Coba kabarin dulu Pak, apa tadi kalau nggak salah Pak Ari ya, saya dengarnya begitu ya. Karena ini kita lah, ini posisi tempat dia berjemur nih sekarang ini. Berjemur, dia duduk di kursi roda, kemudian kursi rodanya sudah diparkir ya, udah dikasih rem supaya nggak bergerak, jadi kita bisa ngobrol. Sebelum mulai ngobrol tuh, Pak Agusnya info ke sini, tolong di telepon Pak Ari ya, kalau saya nggak salah tangkap ya. Kasih tahu ini malah tanpa Ragi nih yang datang ke sini nih, utusannya tanpa Ragi. Kata-kata itu dari dia. Kata, oh ini malah utusannya tanpa Ragi yang datang ya. Jadi gue semacam malaikat lah gitulah. Iya. Terus? Kan utusan, pembawa kabar kan. Iya, betul Pak. Betul. Ini malah utusannya tanpa Ragi yang datang katanya begitu. Wah langsung jawab. Anggapannya yang saya dengar dari percakapan itu, ya udah nggak usah, kasih tahu aja. Kita berterima kasih lah sudah berkunjung ke Pak Agustan, tapi ini kita, mohon maaf kita nggak terima karena kita lain apa sih dia bilangnya? Pokoknya berbeda gitu lah ya. Lain server. Gitu. Iyalah, lain server. Suruhan tanpa Ragi ini pun diusir oleh Ko Agustan. Tawaran dia untuk membawa pendeta untuk mendoakan Ko Agustan supaya sembuh ditolak Ko Agustan. Cerita aslinya begitu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Ko Agustan tidak membenci para ustadz-ustadz. Itu hanya luapan emosinya ketika dia mengalami stroke. Karena orang yang mengalami stroke itu biasanya stres. Dari yang bisa jalan-jalan kemana-mana, tiba-tiba kita hanya terbaring lemah, itu membuat kita stres. Dan kita biasanya ngamuk atau tidak enak hati. Itu biasa. Cuman ada orang yang memvideokan Ko Agustan sewaktu berbicara itu, dan itu disebar di YouTube. Ini buktinya. Datang utusan dari Kristen, dari tanpa Ragi yang ingin membawa pendeta, Ko Agustan menolaknya. Berarti Ko Agustan tidak menyukai mereka. Ko Agustan masih tetap sebagai seorang muslim yang baik. Islam bukan semata untuk mengejar keuntungan duniawi. Jadi kalau masuk Islam tidak harus kaya, banyak uang, berlimpah, banyak donasi, bukan seperti itu. Islam adalah agama yang penuh dengan cobaan, penuh dengan tempaan. Di Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian itu untuk memastikan level iman seorang muslim. Semakin tinggi imannya, semakin besar ujian yang dihadapi. Semakin besar ujian yang didatangkan kepada dirinya. Untuk apa diuji? Untuk mensucikan jiwa. Karena salah satu tugas Rasul adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Seperti di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi salah satu tugas Rasul itu adalah mensucikan jiwa. Agama Islam ini agama untuk mensucikan jiwa. Makanya banyak cobaan, banyak tempaan di sini. Jadi kalau seseorang masuk Islam ingin
memperoleh keberlimpahan harta, dia salah besar. Salah besar masuk ke sini. Kalau seorang muslim sabar dari ujian, kemudian jiwanya akan bersih, akan meningkat. Itu merupakan keuntungan baginya. Seorang muslim ditimpa penyakit juga untuk menggugurkan dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan bersama dosa-dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi seorang muslim yang pintar, yang mengetahui, yang membaca kitab, dia akan senang kalau ujian datang. Dia akan sebut Alhamdulillah. Karena itu sarana untuk membersihkan jiwanya dan sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita sakit, jiwa meningkat, dosa digugurkan. Berarti beruntung. Cuman kitanya perlu kesabaran. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersabar ketika ditimpa ujian.